Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri untuk setiap kasih karunia, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami merasakan betapa Tuhan selalu hadir menemani kami, menyertai perjalanan hidup kami. Pun pada hari ini Tuhan, ketika kami akan menjalani kehidupan kami di hari yang baru, kami akan merenungkan terlebih dahulu sebagian dari firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, sehingga kami pun dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini terambil dari Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada satu hari saya merasa bahwa saya sangat lelah, saya sangat capek, dan saya sangat ingin beristirahat siang. Kurang lebih baru 10 menit saya mulai memejamkan mata dan mulai akan nyenyak. Anak saya yang kecil buka pintu kamar, lalu dia berkata, "Mami, bangun sebentar." Sambil mata saya masih dalam keadaan ngantuk, saya tanya, "Ada apa?" Lalu dia katakan, "Tolong patonya dinaikkan." Jadi pato itu adalah burung kutilang peliharaan anak saya. Saudara-saudara, sambil saya bangun, saya gerundel. "Aduh, Dek, Mami nih capek. Mami nih baru aja mau tidur kok kamu bangunkan." Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita memiliki pengalaman yang mungkin hampir serupa? Lagi capek-capeknya, lagi kepingin beristirahat, kita inginnya tidak ada orang yang mengganggu kita. Ya, banyak orang akan marah jika rencana istirahatnya atau waktu istirahatnya diganggu. Bahkan orang menganggap kalau ada orang lain yang membutuhkan, orang-orang di sekitarnya, tapi kita lagi lelah, rasa-rasanya buat kita itu adalah sebuah gangguan. Dan itu tidak penting. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa pada waktu itu para murid dan Yesus sangat lelah. Mereka baru selesai melayani, bahkan dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Maka mereka mengambil waktu untuk menepi sejenak dengan tujuan mau beristirahat. Tapi ternyata saudara, justru orang-orang yang tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya akan ke seberang sana, mereka bergegas-gegas, sehingga dikatakan mereka justru mendahului
Yesus dan murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Mereka lelah, mereka butuh istirahat, bukan? Tapi firman Tuhan mengatakan, tergeraklah oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka, melihat orang-orang yang membutuhkannya, melihat mungkin ada orang yang sakit yang butuh disembuhkan, melihat mungkin ada orang yang sedang berputus asa yang membutuhkan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita diingatkan bahwa sebagaimana Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara, menarik sekali. Kata belas kasihan dalam bagian firman Tuhan ini bukan sekedar perasaan seorang manusia yang merasa kasihan melihat orang lain di sekitarnya. Tetapi perasaan itu merupakan sebuah emosi mendalam yang lahir dari hati dan hatinya digerakkan untuk bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Itulah yang juga Tuhan mau ada di dalam hati kita. Tergerak oleh belas kasihan. Melihat siapapun di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun mungkin pada waktu itu kita sedang dan seharusnya bisa beristirahat. Mungkin pada waktu itu semestinya kita tidak diganggu oleh kebutuhan orang lain. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, dimanapun ada orang yang membutuhkan kita, maka belas kasihan Tuhan harus ada di dalam hati kita, dan itulah yang menggerakkan kita. Saudara, kepedulian bukan hanya berbicara soal perasaan kasihan, tapi peduli itu berarti aktif melakukan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya belas kasihan yang telah kami terima di dalam Engkau, itulah yang akan terus menggerakkan hati kami, hidup kami, sehingga hidup kami boleh memberkati banyak orang di sekitar kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.